Halo, jumpa lagi dengan Anggit Anggrek. Kali ini saya mau share mengenai anggrek Cattleya supaya rajin berbunga. Jadi saya ada 5 tips anggrek Cattleya supaya rajin berbunga gitu, ya. Yang pertama adalah penyiraman. Penyiramannya dilakukan sekali sehari. Cukup sekali pagi hari di bawah jam 9 lah ya. Kalau misalnya perlu 2 kali karena mungkin ditempel seperti ini, nah ini bisa kita siram 2 kali, sore di antara jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Jangan terlalu malam supaya medianya masih yang basah itu masih bisa menguap gitu ya, supaya nggak menimbulkan jamur gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pemupukan. Ya, saya melakukan pemupukan seminggu sekali dengan Gaviota. Ya, untuk yang udah dewasa itu saya menggunakan Gaviota 67 untuk pembungaan dan Gaviota 63. Kalau misalnya masih dalam ini udah dewasa tapi masih kurang subur gitu ya, saya genjot itu dengan Gaviota 63. Nah, selain daripada Gaviota, saya juga menggunakan pupuk bantal dan saya juga menggunakan Osmocote. Kadang saya campur. Kalau ini high control, ini ada Osmocote-nya. Nah, ini biasanya Osmocote itu saya gunakan yang untuk Osmocote pembungaan gitu ya. Jadi misalnya usia-usia bulbnya udah mulai timbul bulb baru gitu, itu biasanya saya genjot dengan Osmocote gitu ya. Jadi ini supaya membantu dia memenuhi nutrisinya untuk produksi bunga gitu ya. Di sini banyak sekali kok yang pupuknya lebih dari 1 untuk dalam 1 pot gitu ya, karena pada dasarnya semua pupuk bagus punya kelebihan masing-masing, makanya saya suka mix walaupun sedikit-sedikit gitu. Nah, itu yang pemupukan. Terus yang ketiga adalah sinar matahari. Nah, ini paling penting, sinar matahari. Pupuknya sebagus apapun, semahal apapun, kalau tidak ada sinar matahari percuma juga gitu. Karena sinar matahari itu kan untuk memasak makanannya gitu ya. Si tanaman, si anggrek perlu sinar matahari untuk memasak masakannya, untuk mengolahnya supaya bisa diserap, supaya bisa dimakan. Jadi perlu matahari. Nah, saya di sini karena di lantai 2 itu saya dapat simat sepanjang hari dengan paranet 65%. Kadang untuk yang pinggiran seperti ini dapat simatnya langsung ya, terkadang. Nah, seperti ini langsung, ini udah jam-jam segini udah langsung. Ini ada Cattleya purpurata russelliana. Dia bisa berbunga. Nah, ini udah berbunga. Terus ini bulb terakhirnya ini juga udah ada kantongnya, ada amplopnya. Nah, jadi betapa pentingnya sinar matahari. Di sini banyak kok yang knop ya. Nah, tuh knop. Di rak-rak yang lain juga ya. Ini amplop, dia sebelumnya ada berbunga ya. Ini ada amplop. Nanti ini pasti jadi juga gitu. Kalau ini malah amplop dan knop dan amplop gitu. Banyak banget sih yang amplop dan rata-rata jadi. Ini udah ada yang kecil ya, banyak banget. Nah gitu, belum lagi di rak-rak yang lain, di GH saya yang di depan juga banyak, tadi saya cek ada yang knop gitu ya. Jadi betapa pentingnya sinar matahari, karena banyak yang beranggapan Cattleya itu rada teduh aja gitu ya. Dan saya sudah buktikan, saya tempatkan ada Cattleya di depan, itu kena sinar mataharinya jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, dia subur tapi nggak pernah knop gitu. Jadi penting
ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sirkulasi udara. Nah, ini udah pasti sirkulasi udaranya tempat saya bagus karena di lantai 2. Jadi ini harapannya supaya tanaman itu terhindar dari penyakit karena sirkulasinya bagus. Kalau kita misalnya di satu tempat kebun gitu atau di taman yang ibu punya, bapak punya, di situ rasanya engap, ya tanaman juga ikut engap rasanya gitu. Bisa dibantu dengan kipas angin. Mana tahu memang lahannya cuma ada seperti itu gitu, kiri kanan udah tembok, udah gedung gitu ya. Bisa dibantu dengan kipas angin berapa jam gitu ya. Nah, itu yang keempat. Terus yang terakhir, yang kelima adalah untuk perawatannya yang paling penting juga adalah insek dan anti jamur. Nah, saya melakukan penyemprotan insek dan anti jamur itu seminggu sekali. Ya, mau mereknya apa aja boleh. Nah, jadi saya pakai anti jamur, Ditan, kadang Antrakol. Kalau untuk insek, ya, ini mungkin tips saya tambahkan sedikit untuk insek. Saya biasanya ganti 4 minggu sekali. Jadi seminggu sekali kan ya. Jadi 4 kali berturut-turut akan saya ganti. Mereknya, brandnya akan saya ganti-ganti supaya tidak terjadi resisten. Jadi nggak itu aja. Saya akan ganti-ganti gitu ya. Nah, tadi ada 5 ya. Pertama, tipsnya tadi penyiraman. Kedua, sinar matahari. Kedua pemupukan. Ketiga, sinar matahari. Keempat, sirkulasi. Kelima adalah penyemprotan insek dan anti jamur. Itu saja ya. Untuk saran dan pertanyaan silakan di kolom komentar. Saya butuh masukan-masukan teman-teman untuk memperbaiki video-video berikutnya ya. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sendiri dan hasilnya cukup bagus gitu. Kalau teman-teman bisa lihat dari hasil daripada anggrek-anggrek saya. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.